Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Ibu pengampu dosen mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Kami kelompok 3 kelas Indralaya akan membahas mengenai kebijakan fiskal. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Amelia Salsabila, 2 Ayu Febrianti, 3 Detriska Balkis Ayu, 4 Lutfia, 5 Melia Merin, 6 Mila Aprilia, 7 Oktaviani, 8 Saski Dewi Utami, 9 Sri Anissa, dan 10 Sri Salsabila. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah Teori Ekonomi Makro yaitu Ibu Dr. Anda Siti Fatima MSI, yang kedua Ibu Dr. Dwi Hasmidiani SPD MSI, dan yang ketiga Ibu Yuliana FH SPD MPD. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi kebijakan fiskal, yang mana yang pertama kita menjelaskan mengenai pengertian kebijakan fiskal. Baik ya, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal di sini merujuk pada sebuah kebijakan yang dibuat oleh sebuah pemerintahan. Untuk apa? Untuk dapat mengarahkan pada ekonomi suatu negara yang melalui pengeluaran dan pendapatan. Di sini berupa pajak pemerintahan ya. Nah, instrumen utama kebijakan fiskal ialah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-variabel berikut ini. Yang pertama, permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi. Yang kedua, pola persebaran sumber daya. Yang ketiga, distribusi pendapatan. Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal dimaksudkan untuk mempengaruhi jalannya sebuah perekonomian, atau dengan perkataan lain, kebijakan fiskal di sini pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkan. Oke, next. Di sini pengertian kebijakan fiskal menurut para ahli. Yang pertama, menurut tim Visi Adiwidya pada tahun 2015 halaman 92, ia menyatakan bahwa kebijakan fiskal ialah kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk mengarahkan ekonomi negara melalui pendapatan dan pengeluaran negara. Pendapatan tersebut berupa pajak. Nah, yang kedua, menurut Haryadi tahun 2014 pada halaman 82, ia menyatakan bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik atau sesuai dengan yang diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Baiklah, cukup sekian materi dari saya. Selanjutnya saya lanjutkan kepada Saski Dewi Utami. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang dasar pikiran kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal didasarkan pada pemikiran bahwa pemerintah tidak dapat disamakan dengan individu dalam pengaruh dari tindakan masing-masing terhadap masyarakat sebagai keseluruhan. Umumnya, individu akan mengurangi pengeluaran apabila penerimanya menurun, sedangkan pemerintah sebaliknya, karena apabila pemerintah mengurangi pengeluarannya, maka hal itu justru akan berakibat menyusahkan atau memperberat jalannya perekonomian, karena menurunnya pengeluaran pemerintah akan berarti menurunnya pendapatan masyarakat, dan menurunnya pendapatan masyarakat berarti akan menurunkan penerimaan pemerintah di kemudian hari. Selain itu, dalam masa depresi, banyak dana masyarakat yang menganggur, sehingga peningkatan dalam pengeluaran pemerintah tidak akan mengurangi investasi sektor swasta lewat kenaikan tingkat bunga.
Selanjutnya ada tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja atau mengurangi pengangguran, dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum. Kebijakan fiskal diarahkan untuk dapat mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan. Kebijakan fiskal mengusahakan peningkatan penerimaan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Sedangkan secara umum, tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan fiskal adalah stabilitas ekonomi yang lebih mantap. Ada juga kebijakan fiskal ini diarahkan untuk mendukung keberlanjutan proses konsolidasi desentralisasi fiskal dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Saya akan menjelaskan mengenai komponen dalam kebijakan fiskal. Komponen di dalam kebijakan fiskal secara umum, kebijakan fiskal memiliki 4 komponen utama. Yang pertama yaitu kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan merupakan salah satu kebijakan yang diberlakukan dalam penentuan kebijakan fiskal. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang terbesar, baik dari pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Penetapan kebijakan ini bertujuan menjaga pajak progresif melalui keputusan pemberlakuan pajak. Menaikkan tarif pajak dapat mengurangi daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa dan berimbas pada penurunan produksi dan investasi. Sebaliknya, jika tarif pajak diturunkan, maka masyarakat memiliki kesempatan untuk membelanjakan uangnya untuk meningkatkan inflasi. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran modal dalam negeri diatur dalam kebijakan pengeluaran. Pengeluaran modal dilakukan untuk berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, serta membayar kewajiban negara beserta bunga internal maupun eksternalnya. Anggaran pemerintah sangat penting untuk mewujudkan pengeluaran pemerintah yang efektif dalam suatu negara. Hal ini bisa digunakan sebagai pelunasan terhadap pembiayaan defisit dalam mengisi kesenjangan antara pendapatan dan belanja negara. Yang ketiga, kebijakan investasi dan disinvestasi. Agar pertumbuhan ekonomi berada dalam keseimbangan, maka optimalisasi investasi harus ditingkatkan. Pada beberapa tahun belakangan ini, arus modal internasional semakin meningkat dan memberikan dampak yang cukup besar. Melalui arus modal internasional, ekonomi domestik dapat diintegrasikan secara baik dengan ekonomi global. Keempat, pengelolaan utang atau surplus. Apabila pendapatan yang diterima oleh pemerintah lebih besar dari anggaran yang dihabiskan, maka negara tersebut mengalami surplus. Namun jika terjadi kondisi sebaliknya, maka negara tersebut mengalami defisit atau kerugian. Pembiayaan terhadap defisit atau kerugian dilakukan dengan melakukan pinjaman dari pihak asing atau dengan mencetak uang. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang macam-macam kebijakan fiskal. Macam-macam kebijakan fiskal itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu menurut segi teori dan menurut jumlah penerimaan dan pengeluaran. Berdasarkan teorinya, kebijakan fiskal itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kebijakan fungsional, yang kedua kebijakan disengaja, dan yang ketiga kebijakan tak disengaja. Kebijakan fungsional merupakan kebijakan untuk pertimbangan pengeluaran anggaran dan penambahan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah karena akibat tidak langsung dari pendapatan nasional. Yang kedua itu kebijakan disengaja. Kebijakan disengaja merupakan kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintah. Ada 3 bentuk dari macam kebijakan fiskal ini. Yang pertama itu membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah, yang kedua membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak, dan yang ketiga membuat perubahan secara serentak baik pada pengelolaan pemerintah maupun sistem pemungutan pajak. Dan yang terakhir, kebijakan tak disengaja itu adalah untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif dan kondisi depresi. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menambah aktivitas kegiatan ekonomi yang terjadi, sedangkan dalam keadaan inflasi, kebijakan ini akan mengurangi aktivitas tersebut. Yang kedua yaitu berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluarannya. Jadi di macam ini terbagi menjadi 4. Yang pertama kebijakan fiskal seimbang. Jadi kebijakan fiskal seimbang merupakan kebijakan yang membuat antara penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya.
Salah satu kelebihan dari kebijakan fiskal seimbang yaitu negara tidak perlu meminjam dari pihak dalam negeri atau luar negeri. Sedangkan kelemahannya, kondisi perekonomian akan menjadi terpuruk apabila keadaan perekonomian negara dalam kondisi tidak menguntungkan. Dan yang kedua, kebijakan fiskal surplus. Kebijakan fiskal surplus merupakan kebijakan yang mana jumlah pendapatan harus sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pengeluaran. Kebijakan fiskal ini merupakan cara untuk menghindari inflasi. Yang ketiga yaitu kebijakan fiskal defisit. Jadi kebijakan ini berlawanan dengan kebijakan surplus tadi. Berarti jumlah pendapatan lebih rendah dari jumlah pengeluaran. Beberapa kelebihan dari kebijakan ini adalah bisa mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian. Sedangkan untuk kekurangannya adalah anggaran negara selalu dalam keadaan kekurangan. Dan yang terakhir yaitu kebijakan fiskal dinamis. Kebijakan fiskal dinamis merupakan suatu kebijakan yang mirip dengan kebijakan fiskal seimbang yang tadi, namun dengan ditambah improvisasi, yaitu sama besar jumlahnya, tetapi seiring waktu kedua-duanya akan bertambah besarnya. Kegunaan dari kebijakan ini adalah menyediakan pendapatan yang bisa untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu. Oke, terima kasih. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kebijakan fiskal. Ada 3 jenis kebijakan fiskal. Yang pertama adalah kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan ini biasanya dilakukan ketika ekonomi tidak dalam resesi atau ekspansi. Jumlah pengeluaran defisit pemerintah atau kelebihan tidak dibiayai oleh pendapatan pajak. Kira-kira sama dengan rata-rata dari waktu ke waktu. Jadi tidak ada perubahan yang terjadi yang akan berdampak pada tingkat kegiatan ekonomi. Nah, yang kedua adalah kebijakan fiskal ekspansi. Kebijakan jenis ini biasanya diterapkan saat negara mengalami resesi atau deflasi yang cukup serius atau merangsang kembali pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan melakukan penurunan pajak atau membelanjakan uang dan dalam jumlah besar atau bisa keduanya. Tujuannya dilakukan kebijakan ini adalah untuk membuat konsumsi memegang lebih banyak uang. Dan yang terakhir adalah kebijakan fiskal kontraktif. Perbandingannya terbalik dengan jenis kebijakan ekspansif. Kebijakan kontraktif ini dilakukan untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang pengaruh pajak terhadap pendapatan dan konsumsi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Nah, bisa dilihat pada PowerPoint dijelaskan bahwa pajak dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi, yaitu penggunaan yang seharusnya dapat menghasilkan produksi yang maksimum menuju ke arah penggunaan yang menghasilkan produksi yang lebih sedikit. Nah, ini menunjukkan pengaruh pajak pada sisi produsen. Pajak ini menambah biaya perolehan untuk faktor produksi yang digunakan, sehingga biaya perolehan faktor produksi tersebut akan menjadi lebih tinggi. Jadi, karena adanya pajak ini membuat sebagian biaya yang harusnya digunakan untuk mendapatkan jumlah faktor produksi yang lebih banyak malah akan terbuang hanya untuk membayar biaya pajak yang meningkatkan harga perolehan tiap faktor produksi tersebut. Kita misalkan ini adalah seorang produsen yang memiliki anggaran biaya untuk membeli bahan baku sebesar 1 miliar. Nah, ketika ia memilih untuk membeli bahan baku dengan cara impor, maka akan dikenakan biaya pajak. Maka faktor produksi yang diperolehnya hanya akan sekitar 200 kg kita misalkan. Namun ketika ia memilih untuk membeli faktor produksi bahan bakunya di dalam negeri tidak impor, maka akan mendapatkan faktor produksi yang lebih banyak, senilai misalnya menjadi 300 kg. Jadi kalau kita bandingkan, pajak ini akan mengurangi jumlah faktor produksi yang seharusnya kita dapatkan secara maksimum akan menjadi lebih sedikit. Nah, dari hal tersebut tampak sekali bukan bahwa pajak ini akan menyebabkan hasil produksi menuju ke arah lebih sedikit. Lalu bisa dilihat pada PowerPoint ada contoh pajak barang mewah. Nah, pengenaan tarif pajak barang mewah yang cukup tinggi diharapkan akan mampu mengurangi konsumsi barang-barang mewah, sehingga produsen akan mengurangi
produksinya pada barang-barang mewah tersebut. Lalu, produsen akan mengalami pergeseran dari penggunaan faktor-faktor produksi sektor barang-barang mewah ke penggunaan faktor-faktor produksi sektor barang-barang esensial. Baiklah, berikutnya ini saya akan menjelaskan pengaruh pajak perseorangan terhadap konsumsi. Seperti yang kita ketahui, setiap individu yang memiliki penghasilan akan dikenai pajak penghasilan. Itulah yang dinamakan pajak perseorangan. Lalu, bisa dilihat pada PowerPoint bahwa pengaruh pajak perseorangan terhadap kepuasan seseorang untuk melakukan konsumsi dan menabung. Jadi dalam analisis ini, kita asumsikan bahwa seseorang menabung dengan tujuan untuk melakukan konsumsi pada waktu yang akan datang. Jadi asumsinya adalah penghasilan seseorang dapat digunakan untuk dua tujuan, yaitu untuk konsumsi dan untuk tabungan. Yaitu digambarkan dengan Y sama dengan C plus S. Jadi pajak ini mempengaruhi penghasilan bersih yang diterima oleh setiap orang. Sehingga ketika ingin melakukan kegiatan konsumsi, mereka akan mempertimbangkan kembali apakah akan mengkonsumsi sekarang atau ditabung untuk melakukan konsumsi pada masa yang akan datang. Hal ini disebabkan karena penghasilan bersih yang dimiliki tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan konsumsi. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya mengenai pengaruh pajak terhadap pendapatan dan konsumsi. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pungutan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dampak langsung dari pungutan pajak adalah pada pendapatan disposibel. Pendapatan disposibel adalah pendapatan pribadi dikurangi dengan pajak. Pendapatan disposibel merupakan pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk konsumsi. Ketika pungutan pajak dinaikkan, maka pendapatan disposibel relatif menjadi turun. Dengan menurunnya pendapatan disposibel, maka konsumsi relatif menjadi turun pula. Turunnya konsumsi akan berdampak pada turunnya pendapatan nasional equilibrium. Demikian pula, jika pungutan pajak diturunkan, maka konsumsi relatif menjadi naik. Naiknya komponen ini dapat menaikkan pendapatan nasional. Tentu saja hal ini dengan asumsi jika komponen lain yang berpengaruh terhadap pendapatan nasional tidak berubah. Rumus perhitungan pendapatan nasional seringkali kita gunakan yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X kurang M. C sama dengan konsumsi, I sama dengan investasi, G sama dengan pembelian oleh pemerintah, X kurang M sama dengan total bersih ekspor atau ekspor neto. Notasi X untuk ekspor dan M untuk impor. Ekspor neto X kurang M menunjukkan selisih nilai ekspor dan impor. Y sama dengan GDP atau Y sama dengan pendapatan nasional. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengaruh pajak pada perekonomian. Pajak atau tax pada dasarnya adalah daya beli masyarakat berupa uang yang diserahkan kepada pemerintah. G. Dengan demikian, pajak akan mempengaruhi nilai konsumsi. C. Tabungan. S. Dan pendapatan nasional keseimbangan. Y. Kemudian pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga dari barang tersebut. Nah, yang ditawarkan sehingga mempengaruhi penawaran. Sedangkan dalam segi permintaan tidak mengalami perubahan sama sekali. Saya akan menjelaskan tentang politik anggaran. Anggaran merupakan instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah untuk menggambarkan pernyataan komprehensif tentang prioritas negara. Anggaran juga mempunyai pengertian sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Tahap pengangguran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun, sehingga tujuan dari penganggaran harus dipahami oleh perumus kebijakan anggaran, yaitu anggaran harus berbasis kinerja dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Berbasis kinerja mempunyai pengertian bahwa anggaran yang disusun harus terukur serta memenuhi unsur input, output, outcome, benefit, dan impact. Dengan demikian, setiap anggaran belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya,
sehingga setiap belanja harus berdasarkan pada usaha yang mewujudkan tercapainya tujuan pemerintah. Teori politik keuangan negara yang baik adalah relatif tergantung ideologi suatu negara. Artinya, teori politik keuangan negara yang baik bagi suatu negara belum tentu baik bagi negara lain. Aktivitas politik dalam keuangan negara tergantung pada derajat demokrasi yang memberi keleluasaan atau kebebasan aktivitas politik dalam suatu negara. Terima kasih. Efektivitas kebijakan fiskal. Dalam melihat efektivitas kebijakan, kita membandingkannya pada 3 daerah, yaitu daerah klasik, intermediate range, dan daerah Keynes. Daerah liquidity trap merupakan daerah yang idenya pertama kali dikemukakan oleh Keynes. Keynes menganggap ada satu daerah pada kurva LM yang memiliki tingkat bunga yang sangat rendah dan tidak mungkin turun lagi. Nah, daerah inilah yang disebut daerah liquidity trap. Sementara itu, daerah klasik memiliki kurva LM yang tegak lurus. Hal ini dikarenakan pemahaman kaum klasik bahwa dalam teori permintaan uang tidak dipengaruhi oleh suku bunga. Menurut pemahaman ini, permintaan uang dipengaruhi oleh pendapatan. Karena tidak ada hubungannya dengan suku bunga, maka kurva LM bentuknya tegak lurus. Daerah intermediate range adalah daerah yang menunjukkan kurva LM dipengaruhi oleh suku bunga. Dari gambar ini menunjukkan apabila kurva IS bergerak ke kanan, berarti kebijakan fiskal ekspansif. Jika kita perhatikan pada masing-masing daerah, kebijakan fiskal sangat efektif pada daerah Keynesian dan efektif pada daerah intermediate range. Hal ini terlihat dari besarnya perubahan keseimbangan pendapatan nasional di daerah Keynesian. Sementara itu, kebijakan fiskal sama sekali tidak efektif pada daerah klasik. Ketika ada kebijakan fiskal, keseimbangan pendapatan nasional tidak berubah. Kurva IS adalah kurva yang menggambarkan keseimbangan antara pendapatan nasional dilambangkan dengan Y dan tingkat bunga dilambangkan dengan I pada pasar barang. Sedangkan kurva LM adalah kurva yang menggambarkan keseimbangan antara pendapatan nasional dilambangkan dengan Y dan tingkat bunga dilambangkan dengan I pada pasar uang. IS berasal dari investasi atau investment dan tabungan atau saving. LM berasal dari permintaan akan uang atau liquidity preference dan penawaran uang atau money supply. Terima kasih. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi, kebijakan fiskal itu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan suatu perekonomian di negara dengan melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Nah, kebijakan fiskal ini sangat berbeda dengan kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter itu bertujuan untuk menstabilkan suatu perekonomian dengan cara mengontrol tingkat suku bunga dan jumlah uang yang beredar pada masyarakat. Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal ini dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya suatu perekonomian menuju keadaan yang diinginkan oleh suatu negara tersebut. Jadi, kebijakan fiskal ini dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, lalu mempengaruhi tinggi rendahnya investasi nasional, dan dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional. Nah, itu tadi materi dari kelompok kami. Terima kasih.